Cara gampang biar bisnis kecil atau toko kecil kamu bisa menang atau mungkin bertahan ngelawan toko gede gitu. Banyak yang sering ngomong gini, kalau di e-commerce ya, kayaknya tuh kalau kita ngelawan brand-brand besar, toko-toko besar, itu kayaknya susah deh, hampir mustahil gitu kan. Dan rata-rata ya banyak juga sih yang ngerasa kayak, aduh gue jualan kalah terus nih sama yang gede. Nah padahal ada beberapa trik supaya bisnis kecil kamu atau toko kecil kamu bisa menang, dan ini yang mau gue spill. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, zaman dulu gue pernah belajar dari salah seorang pengusaha dari China yang dia tuh punya prinsip simple. Katanya gini, ikan kecil dimakan sama ikan gede, ikan gede dimakan sama ikan cepat. Nah maksudnya apa sih? Maksudnya gini, ya ikan kecil ya berarti kan toko kecil ya, toko kecil, bisnis kecil itu pasti makan sama yang gede, natural dong, alamiah banget dong. Nah tapi ternyata siapa sih yang bisa ngelawan yang besar? Yang bisa ngelawan yang besar adalah yang cepat. Apakah cepat itu harus gede? Belum tentu juga gitu. Tapi yang paling mematikan adalah kalau misalnya lu punya toko online lu kecil, bisnis lu masih kecil, tapi udah gitu lambat. Ya udahlah, lu pasti bakal dimakan bulut-bulut sama ikan gede. Kenapa? Ya lu gampang banget, empuk banget. Nah, maksudnya kayak gimana? Nah, poin dari sini sebenarnya adalah harusnya kalau toko kamu masih kecil, bisnis kamu masih kecil, kamu harus jauh lebih cepat buat adaptasi sama lawan toko yang lebih besar. Kenapa? Karena yang besar itu rata-rata cenderung lambat. Nah, lambatnya kayak gimana sih? Yuk gini deh, gue kasih analisa ya. Misalnya, kalian lagi jualan, mau di Shopee, TikTok Shop, di Lazada, dan lain sebagainya. Dan terus lu ngelihat data kan, dari situ kan. Data itu kan ada data traffic, ada data CTR, ada data CVOR gitu kan, ada ROAS dan lain sebagainya. Dari berbagai data itu kalian tuh bisa dapat banyak insight, bisa dapat banyak masukan gitu. Contoh gini, CTR lu jelek. Kalau CTR lu jelek artinya gambar lu, SKU kamu tidak menarik. Kenapa? Buktinya orang nggak mau ngeklik. Standar jeleknya berapa kok? Standar kecilnya berapa kok? Harusnya gimana? Kalau toko ini gimana? Kalau toko gitu gimana? Nih, kalau kita ngomongin data yang lebih luas ya, sebenarnya gue kalau bahas itu suka nanti banyak yang nanyanya gini, bisa nggak nih tolong cekin punya gue udah bagus belum? Buset, jujur ya, bukan apa-apa. Bukan gue nggak mau ngecekin, tapi ngecekin dari luar, alias lo lihat dari link toko lo dan segala macamnya, itu nggak akan dapat insight yang berarti. Login dari seller center juga itu kadang ya ada sih, tapi maksud gue untuk data yang lebih bagus, kita benar-benar nganalisa data yang benar-benar mentah yang dikasih sama platform. Jadi bukan cuma tampilin mereka. Dan ini di tim gue kita bikin analisis data kayak gini, lo bisa lihat videonya di sini ya contohnya. Dan kalau lo yang mau, iya memang sih gue bakal fair ngomong ya, ini semua adalah fasilitas yang dikasih ke semua klien yang sekarang gitu kan. Kalau misalnya yang aduh gue belum jadi klien, kita punya mungkin ada satu template yang ngebantu kalian buat dapat analisa dengan cepat. Mungkin lo bisa klik di link deskripsi gue buat ini ya, buat chat sama tim gue. Cuman gue nggak janji ya, karena kita juga terbatas buat bikinnya, karena ngolahnya itu butuh waktu lama ya. Nah jadi balik lagi nih, dari data tersebut, nah lo harus tahu. Nah sebagai yang kecil, kalau lo mau cepat gimana? Contoh gini, lo ngelihat tren, oke CTR lo jelek, berarti apa yang harus dilakuin? Oh mungkin harus ganti fotonya nih, ganti judulnya nih, ganti deskripsinya dan lain sebagainya. Gas, lakuin langsung saat itu juga gitu. Jadi jangan lambat gitu loh. Jadi karena gini, kalau yang gede itu kan pasti ketika mereka ngajarin sesuatu, biasanya tuh udah satu ide di plan. Kalian lihat ya, kalau yang perusahaan-perusahaan gede ya, maksudnya yang multinasional, ketika di plan, mereka itu bisa langsung evaluasi per 3 bulan paling cepat. Ada juga yang setahun. Jadi ketika misalnya itu plan itu salah, ya mereka butuh waktu 3 bulan sampai setahun. Oh kalau gitu yang gede, ini ya kok lambat banget ya? Iya sih memang. Tapi kok mereka nggak bisa-bisa? Ya duitnya udah nggak terbatas bro. Jadi percobaan mereka cukup sabar gitu loh dalam ngelihat sesuatu gitu. Tapi kalau kalian nggak bisa secepat, kalau kalian kan nggak mungkin dong 3 bulan sepi lo pantengin gitu kan, gajian tiap bulan mati kan, bener nggak? Makanya lu harus cepat. Jadi kalau ada apapun yang mau dirubah, lu lihat tren baru, ada yang bisa langsung eksekusi gas. Jangan lama, karena kalau udah lama lu berarti ya, maksud gue gini, kalau lu gede nggak apa-apa lah ya, lu gede lu bisa makan yang lain. Tapi lu kebayang nggak, lu kecil, lu lambat, wah udah bulan-bulanan lo. Jadi pertama adalah itu. Yang kedua, nah sebagai toko kecil atau bisnis masih kecil, lo harus benar fokus dengan apa yang dijual. Jadi gini, kalian harus tahu nih kayak core produk kalian tuh di mana, nyawa kalian dari mana, darah lu dari mana, ibaratnya sumber income utamanya dari mana. Dan dari yang fokus ini harus benar-benar di apa ya? Benar-benar difokusin gitu. Jadi kayak apa yang kalian jual, lu tahu masalahnya mereka,
lu tahu kira-kira kayak gimana, nah benar-benar diperhatiin kebutuhannya pembeli, apapun itu harus bisa dapat gitu. Jangan sampai kayak udah kecil kalian nggak tahu apa yang kalian jual gitu loh. Jadi lu nggak tahu, bahkan barangnya nggak ada, atau bahkan gini, lu mencoba ekspansi dan akhirnya lu nggak kemana-mana. Karena gini, jujur gue sendiri ngalamin ya, ketika bergerak dengan tim kecil tuh memang bisa jauh lebih cepat, tapi harus fokus. Kalau udah tim kecil nggak fokus, wah berantakan. Dan tapi banyak banget sih seller yang gue ketemu juga kayak gitu. Jadi kayak tokonya masih kecil, timnya masih mungkin cuma 3-4 orang, tapi mereka pengen gini, gue pengen punya barang 200-500 ribu, waduh belum waktunya gitu. Jadi fokuslah dengan apa yang ada, apa yang laku. Jadi kalau misalnya gini, kalian cuma punya mungkin katakanlah ya barang yang laku cuma 5 dan banyak barang lain yang nggak laku, ya udah fokusnya di 5 dulu aja, jangan fokus nambah yang lain dulu gitu, karena itu utamanya. Dan ketika lu kecil, kalian harus tahu dengan pembeli, hubungan sama pembeli itu yang paling penting. Karena gini, kalau udah kecil nggak punya hubungan sama pembeli, nggak dekat sama pembeli, aduh udah kecil lambat, kagak dekat, kagak produknya kagak apa, udah gitu masih kecil udah bikin birokrasi yang panjang, wah dah deh gitu. Karena gini, Fer ngomong, coba gue bertanya sama kalian, ada nggak sih di antara kalian yang kalau misalnya jualan, urusan sama bisnis atau urusan lah jualan atau beli apapun lah, ada nggak sih yang senang dengan birokrasi panjang? Enggak, kita tuh senangnya udah deh langsung sama bosnya aja. Padahal belinya cuma 10.000 lagi. Kayak gitu aja, karena kita masih pengen kayak gitu kan, bener nggak ya? Nah makanya ketika misalnya bisa langsung dengan lebih kenal pembeli, itu lebih bagus gitu, dan lo bisa dapat trust, dan trust itu yang bakal menang. Nah terus yang paling terakhir, ketika lo dekat sama pembeli, yang kalian harus sadar adalah lo harus tahu pain pointnya mereka di mana, masalah mereka terbesar apa, mana yang mereka paling apa ya, yang paling takutin gitu kan, apa yang bisa ngebantu mereka, kalian harus ngerti. Ketika kalian ngerti pain point ini, kalian bakal lebih gampang mau bikin produk, mau jualan, atau mau apapun juga gitu kan. Nah jadi itu beberapa poin yang mungkin bisa ngebantu kalian buat menang. Apakah dijamin pasti menang terus? Ya enggak juga lah, lu lawan yang gede, kalau yang gedenya cepat juga berat, tapi minimal harusnya bisa bikin kalian bertahan gitu kan. Nah terus dari sini nih, gimana caranya metain strategi yang tepat buat jualan kalian gitu. Karena buat kalian yang nggak ngerti, gue punya satu program namanya pendampingan konsultan Ordal. Di Ordal kita benar-benar bikinin risetnya, bikinin strateginya, ngelihat masalahnya di mana, ngebantu mencari tahu kayak apa sih yang rawan dan lain sebagainya, dan itu bisa jadi action plan yang ngebantu buat kalian. Dan rata-rata klien yang gabung dengan kita itu kita settingin goal atau target, karena satu project paling cuma 3 bulan gitu kan. Mereka mau nyampe apa sih, dan 80% nyampe. Jadi buat kalian yang mau naik kelas, lo bisa cobain klik gabung didampingin di konsultan Ordal ya. Kalau ada yang mau tanyain, gue pengen tahu pendapat lo, tulis di komen, gue bakal jawab di Q&A. Dan jangan lupa juga buat like dan share. Kalian baru bikin produk baru, terus gimana caranya biar produk baru kalian itu bisa cepat laris, cepat orang mau beli, meskipun mungkin itu masih baru atau belum dikenal ya kan. Banyak yang frustasi nih kalau misalnya jualan produk baru tuh nggak laku-laku ya, gara-gara ya gimana nih, nggak dipercaya dan lain sebagainya. Padahal kalian udah bikin produk pusing-pusing bagus-bagus, dan harusnya tuh itu benar-benar ngebantu konsumen. Nah di video ini gue bakal bahas gimana caranya, tapi sebelum kita mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, pertama biasanya bikin, menurut gue ya, salah satu kesalahan banyak penjual itu susah banget ngejual produk, karena yang mereka jual itu adalah produknya. Emang kenapa kalau orang ngejual produknya? Ya jujur lah, lu sama gua sekarang gini, lu pengen beli produk gak? Enggak kan? Misalnya gue tawarin, gue punya buku bagus nih, lu mau gak beli buku gua? Kagak. Kenapa? Emang manusia basicnya kagak suka dijualin, itu yang pertama ya kan. Gak suka dijualin, gak mau beli barang sebenarnya. Apalagi kalau lu jualnya ke cowok. Jual ke cewek lebih gampang, karena cewek tuh ya gimana ya, lebih spending terus, bener gak sih? Kayak kodrat itu memang untuk menghabiskan uang gitu, bener nggak? Bukan mencari uang, mengumpulkan uang, menghabiskan uang. Emang itu kodratnya, ya. Bener ya? Bener ya? Coba kasih tahu gue kaum wanita, bener apa salah nih? Ada pembelaan nggak lo? Tapi kalau kaum pria kayaknya lebih susah gitu. Kayak mau beli barang aja, bentar. Nih gue nyari duitnya setengah mati nih. Gue susah nih, nggak nggak usah gitu kan, kayak gitu ya. Nah terus jadi gimana cara buat ngejualnya? Tadi gue udah bilang, terus cara ngejualnya adalah lu jangan jual produk, tapi jualah hasilnya. Kenapa gue bilang jual hasilnya? Karena Fer ngomong, yang orang mau itu bukan barangnya, orang tuh pengen hasilnya. Gini, gue mau tanya sama lu mau beli sabun nggak? Nggak kan? Lu pengen apa? Kulit lu bersih, wangi,
licin gitu kan, mulus, bagus. Yang lo pengen adalah hasilnya. Ya. Lo pengen beli sampo? Enggak. Yang lo pengen adalah rambut tuh wangi, halus, lurus. Wah, udah pokoknya udah kayak di iklan-iklan Sunsil deh, bener nggak? Ya kan, di iklan-iklan brand yang rambutnya tuh benar-benar cetar. Ya. Yang pengen itunya kan. Tapi karena gue pengen kayak gitu, pakainya ini ya. Jadi yang di pikiran orang ketika beli barang adalah, kalau gue beli ini, gue dapat hasil sesuatu. Ya, itu yang pertama. Jadi jangan jual produknya, jualah hasilnya. Hasilnya yang lu perlu jualin. Ini cerita dari pengalaman pribadi gue ya. Dulu gue jualan suplemen, salah satu produk yang gue jual adalah kalsium. Dan kalsium itu tuh dulu ya pernah jadi salah satu produk yang ya gitu aja lah, nggak laku-laku amat gitu kan. Sampai pernah jadi, menurut gue ya itu jadi national best seller. Kenapa? Karena gini, perusahaan suppliernya itu gue tahu dulu omsetnya sebulan cuma 20M. Ketika ini viral pernah sampai tembus 100 miliar sebulan. Itu gila, gokil banget. Dan yang kita jual adalah waktu itu, kita jual produk ini, si kalsium ini, jadi susu peninggi badan. Emang beneran ngaruh kok susu peninggi badan. Ya kalau yang muda kita coba kasih minum sih nggak, memang dia bisa nambah 1-2 cm gitu kan. Tapi kalau ditanya, bisa nggak nambah 15 cm, 20 cm? Jarang ketemu sih. Tapi ternyata kita ngejual hasil nambah 2-3 cm, nambah 4-5 cm. Orang mau juga gitu. Jadi yang kita jual adalah, kita jual testimoni orang nambah 2 cm, 3 cm, 5 cm gitu kan. Dan seterusnya. Dan ketika itu dijual, ya itu orang suka. Orang pada mau, orang pada beli, dan ya udah, dapatlah kita dari hasilnya, gitu kan. Nah, itu adalah yang dijual. Yang kedua, ketika lo mau jual produk, lo juga perlu ingat, ketika kita nawarin sesuatu, itu tuh ada 2 hal yang bisa lo jual. Yang pertama adalah lo tawarin mereka surga, atau kedua, lo tawarin takut-takut orang pakai neraka. Bener ya? Ya sama lah kayak lo mau jualan. Contoh gini, lo mau jual produk, takut-takut ini. Kayak dulu ya waktu gue jual peninggi badan, gue tuh bikin story-nya banyak. Memang ada yang memang hasilnya, ada juga kayak, wah nanti kalau lu pendek nanti lu minder nih, nanti lu gimana nih, susah dapat kerja nih, susah dapat jodoh nih, kayak gimana nih. Dan itu ternyata menjual. Lu bisa pakai rasa frustasi buat jualan. Secara psikologinya memang bisa, gitu kan. Bener nggak? Nah itu adalah salah satu cara ininya. Cuman ya kan kita juga nggak bisa kasar-kasar amat ya. Nggak bisa kasar-kasar amat, karena kalau terlalu kasar juga pasti di ban di berbagai e-commerce. Nah disinilah lo perlu langkah ketiga, lo perlu bisa buat angle yang bagus. Nah mencari angle yang bagus, dan angle yang bagus itu nggak ada yang namanya satu cara jual yang efektif buat semua orang. Karena contoh tadi gue cerita ya, peninggi badan, skala suplemen peninggi badan. Contoh gini, gue tawarin buat orang yang 50 tahun, mereka nggak peduli. Bener ya? Gue udah cukup. Kalau gue kurang tinggi ya udah gitu. Justru gue butuhnya gue sehat, gue bisa lari-lari, gue bisa apa ya. Tapi ketika gue jual ke anak muda, gue tawarinnya hal yang berbeda, produk yang berbeda untuk market yang berbeda. Nah di sini kalian perlu bisa ya tadi milih niche-nya apa, cari angle mana yang menarik gitu, karena itu bakal lebih menjual gitu ya. Nah terus kemudian barulah ketika lo jual gitu ya. Nah ketika lo jual brand baru itu, ya ibaratnya kalau bisa tuh dapetin social proof, ada hasil testimoninya. Jadi memang ibaratnya tuh ada yang disampling memang orang-orang yang pakai dan ternyata ngaruh. Bukan bikin bukan bikin testimoni palsu ya. Ya, memang orang-orang yang dikasih sampel, dipakai, mereka coba dan ngaruh, dan itulah yang nanti kita jual. Baru sambil fokus tingkatin awareness-nya dulu. Tingkatin banyak orang yang pengen taunya dulu. Gitu, ada cerita-cerita yang diangkatnya dulu. Nah, di sini buat bikin awareness gitu kan, awareness-nya harus kayak gimana nih? Nah, itu ada banyak macam yang bisa dipakai. Sebenarnya angle yang paling seksi dan banyak orang suka adalah before after. Tapi before after ini itu banyak yang masih bagus, tapi harus bisa nyari angle bagus. Kalau nggak lu kenapin. Nah, itu aja. Kalau kita di Mea sih sebenarnya kita udah nemu banyak pola gitu kan. Kalau mau jual gini before afternya begini, kalau mau jual gitu before afternya gitu dari pengalaman. Cuma masalahnya nggak mungkin gue bagiin di video. Nanti kalau di video nanti klien kita yang udah dikerjain ngambek dong. Nanti jadi mirip-mirip semua gitu kan. Tapi ya poin gue adalah kreatif lah. Lo dalam mencari. Kalau lo nggak bisa mencari, lo nggak bisa kreatif, ya udah, daripada lo puyeng nggak laku-laku, kerja sama aja sama kita. Tapi kalau misalnya bisa cari, lo boleh cari deh. Before after itu menjual. Terus udah gitu micro influencer review. Artinya kayak banyak orang yang review tapi bukan orang yang gede-gede gitu. Ya kreator juga, afiliator juga gitu. Tapi ini tuh butuh massive.
butuh massive-nya seberapa banyak kok. Sebenarnya kalau misalnya kayak di TikTok ya sekarang tuh mereka punya satu data research yang ngebahas ternyata kalau satu SKU itu mau laku itu butuh minimal 10.000 video yang ngebahas. Itu bakal trending banget, bakal viral parah. 10.000 video, jadi bukan 1-2. Nah, kemudian ada juga nih UGC real usernya. Orang-orang yang pakai benerannya kayak gimana gitu kan. Ada komentar testimoni gitu kan. Itu kan bakal ngebantu kan. Sama video pemakaian, proof of concept. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa bisa lu pakai gitu kan buat ngejualnya tuh seperti tadi gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi nih beberapa konsep yang bisa kalian pakai. Ada nggak strategi-strategi khusus? Ya sebenarnya strategi khusus itu perlu disesuaikan dengan produknya, disesuaikan dengan tokonya, disesuaikan dengan brandnya. Nah, kalau kalian misalnya mau dibikinin, lu bisa kerjasama sama kita di MEA. Kita punya program pendampingan di mana di situ tim kita bakal ngevaluasiin, nganalisain, dan ngasih berbagai saran dan action plan yang bisa lakuin biar produk lu bisa kejual. Nah, mumpung bulan ini kita masih ada slot, jadi buat lo yang mau bisa klik link deskripsi gua, ngobrol sama tim gua buat dijadwalin. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang masih mau lo tanya, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Informasi ini gue rasa salah satu informasi paling penting yang dikuasai para seller kalau jualan kalian mau laris. Kenapa sih ngomong gitu? Karena gini, lo tau gak sih, yang kalau yang dari pengalaman gue ya, yang banyak gue ketemu, banyak seller tuh selalu berpikir tentang gimana sih caranya gue jual barang, gimana caranya barang gue bisa laku, gimana caranya gue bisa kosong, gimana caranya cuan gue biar bisa penuh, dan lain sebagainya. Tapi mereka ngelupain satu hal yang paling penting, dan kalau kata gue ya, lu lupain profit ya. Kalau lu ngerti ini, nyari profit tuh gampang banget gitu. Dan yang paling penting adalah, apa sih yang ada di stok pembeli, apa sih cara mikir pembeli sebelum mereka akhirnya bener-bener memutuskan buat beli barang yang kalian jual. Ketika lo ngerti ini, ketika lo ngerti kayak apa sih yang jadi pertimbangan pembeli, kenapa mereka beli, kenapa mereka enggak, dan lain sebagainya, cara jualan itu otomatis bakal jadi gampang. Lo mau ngomongin online, mau ngomongin offline, mau ngomongin apapun, itu bakal jadi bener-bener mudah banget karena lo tahu cara berpikir mereka dan lo gampang banget buat ngejual barang apapun ke mereka. Nah, sebelum gue mulai, caranya seperti apa buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, pasti kalian pernah dengar lah kalau misalnya kita jualan tuh ada beberapa tahapan-tahapannya. Ya, ada tahapan awareness, consideration gitu kan, ada tahapan buat akhirnya ngambil decision gitu kan, sampai ada tahapan beli, ada tahapan retention gitu. Nah, tahapan-tahapan ini biasanya nih, kadang kalau kita jelasin ya ke seller gitu kayak, lu tau gak sih kalau lu mau jualan tuh lu harus lewat ini dulu gitu. Dan banyak seller banget, terutama kalau seller pemula, seller UMKM, mereka tuh ngerasa, aduh kelamaan kalau gitu, udah gue nggak mau deh, gue maunya gimana, pokoknya caranya gini, gue mau keluar bayar segini, gue nggak mau pusing, pokoknya jadi laku gitu. Masalahnya gini guys, bukan masalah kalian mau bayar berapa biar jadi laku, nggak ada cara bayar berapa buat jadi laku. Lo bayangin gini, orang beli barang, gue bakal analogiin sama kayak kalian mau nikah, bener ya? Mungkin gak sih lo ketemu orang di jalan, nggak kenal, baru gak pernah lihat sekalipun, terus begitu lu coba bilang, lu mau gak nikah sama gue? Jawabannya udah pasti enggak, bener gak? Mau dicari ke banyak pasangan itu jarang banget. Mungkin ada sih kasus-kasus khusus langka gitu, mungkin dimana kalau kayak kita bilang ya kayak di sinetron gitu ya, lakinya ganteng banget, kaya banget, keren banget, terus ketemu cewek terus langsung dia ngomong mau gak nikah, mau gitu kan. Tapi itu benar-benar kasus yang jarang terjadi. Ya kan, mayoritas ya pasti perlu banyak proses kan, ibaratnya kayak proses kenalan, terus udah gitu nanti proses PDKT, pendekatan, pacaran, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya orang beli barang juga sama gitu. Kalian sadar nggak, pembeli ternyata beli barang tuh sama gitu, tau nggak, prosesnya sama kayak gitu. Memang mungkin nggak seribet sampai kayak mau nikah ya, mungkin harus kenal bertahun-tahun gitu, tapi ibaratnya buat kita beli satu barang baru gitu ya, orang itu butuh, yaudah minimal gue tahu, gue suka, gue lihat, gue riset, dan wah dibanding-bandingin, mungkin bener nggak, cari-cari ulasan, cari-cari seller, dan akhirnya mereka jadi beli gitu kan. Nah, proses itulah butuh waktu yang cukup lama, dan dari proses inilah gitu kan nanti ya udah gitu kan sampai akhirnya ketemu orang dan orang beli. Makanya di proses ini kita perlu ngerti gitu, kayak yang pertama kali kalian perlu ngerti adalah dari mana pertama kali pembeli ketemu dengan produk atau toko kalian. Nah, jalurnya beda-beda tuh.
ada mungkin yang lewat TikTok, ada yang mungkin lewat Instagram, ada yang mungkin lewat YouTube, ada yang mungkin lagi nyari barang di Shopee atau apapun itu. Karena jalur pertama ini gitu kan. Nah, inilah yang kita perlu tahu nih. Jadi kayak kalau disebutnya tuh kalau di ilmu marketingnya ya, fase awareness. Gitu. Dimana di fase awareness ini biasanya orang tuh belum kepikiran mau beli. Tapi ya mungkin mereka baru sekedar sadar masalah atau sadar kebutuhan gitu kan. Contohnya gimana? Simpelnya gini, misalnya kepala charger kalian rusak atau kalian pengguna iPhone baru beli iPhone, kan iPhone udah lama tuh nggak ada kepala chargernya. Ya kan? Jadi kayak gue nggak punya kepala charger nih, gue harus beli nih kayaknya. Beli apa ya? Nah, tapi kan baru sadar masalah. Apakah langsung beli? Ya belum tentu. Atau rambut rontok, butuh beli baju baru. Kemarin gue lagi kumpul sama beberapa teman ini, terus udah gitu ada orang yang ngomongin, aduh gula darah gue mulai tinggi nih. Nah terus langsung jadi kayak orang-orang tuh, kenapa ya? Ini gini ya, ini gitu ya, jangan makan ini, jangan makan dan lain sebagainya. Itu ya di orang-orang ini gitu ya. Dan kadang bisa jadi gini, fase awareness ini muncul tuh bisa jadi ketemu produk kalian. Atau bahkan mereka nggak ketemu. Mereka memang tahu-tahu lagi sadar aja gitu, ada masalah. Gitu kan, mereka lagi sadar jadi ada masalah, dan disinilah, nah nanti mereka tuh mulai bakal mencari, gitu kan. Nah buat munculin fase awareness, kabar baiknya bisa jadi kayak tadi, rombongan yang rambut rontok, kayaknya gue perlu rambut rontok, gue perlu apa nih gitu. Atau kayak tadi di teman gue ya, gula darah gue naik, gue perlu ngapain nih gitu. Dia tuh maksudnya nggak apa ya, maksudnya nggak diakibatkan oleh sellernya, memang lagi sadar aja gitu. Nanti dia baru mulai mencari. Tapi dia pasti masih jauh dari membeli. Nah, orang-orang seperti ini yang mungkin agak susah ditargetkan. Nah, terus apa yang harus dilakuin seller? Nah, pertama menurut gue yang perlu dilakukan seller adalah kita perlu punya banyak pintu ke awareness ini. Gue bakal buka sedikit rahasia ya, maksudnya yang dulu banyak gue lakuin. Sampai sekarang gue masih lakuin. Tapi ini tergantung dari target market kalian ya. Target market kalian siapa? Nah, kenapa maksud gue target market kalian siapa? Contoh gini, kalau target market kalian katakanlah mungkin kalangan yang udah lebih senior. Senior itu berarti umur udah 35 ke atas. Mayoritas dari mereka itu kalau dikit-dikit masih buka Google, bener gak sih? Ya nggak? Nah, salah satu yang sering gue lakuin di bisnis gue adalah gue banyak bikin artikel. Gue bakal bikin artikel itu gue menargetkan keyword spesifik. Yang dimana ini masalah awareness doang. Jadi gue cuma pengen orang kenal dulu deh sama produk atau yang gue jual. Nanti dari mereka itu kita bahas masalahnya seperti apa, kita kasih edukasinya seperti apa. Nanti di situ tuh orang-orang bakal minimal tahu deh, denger deh kita lagi jual apa. Ibarat kalau misalnya gue lagi promosi MEA ya, kita digital marketing agency yang bisa ngurusin berbagai kebutuhan seller, bisa dibilang all rounded, hampir semua yang kalian butuhin kita punya. Gitu kan ya, kita bikin nih dari berbagai masalah ini topik-topiknya, kita banyak bikin edukasi, dan dari edukasi itu orang ketika lagi mencari ketemu kita nih, ada yang ini ya, dia harus beli nggak masalah, lu nggak usah beli karena gue tahu lu masih di tahapan awareness. Nah, masuklah ke tahapan consideration itu kan orang udah mulai, ketika mereka udah mulai nyari nih, setelah mereka sadar mereka nyari. Nah, ketika nyari ini kan ngomong-ngomong tadi ya, awareness consideration jadi langsung kayak gue berasa flow apa ya, langsung masuk gitu ya. Jadi kalau ketika lu banyak bikin konten edukasi, lu bakal bikin apa, itu ketika mereka mulai mencari jawaban, siapa yang ketemu? Karena fair ngomong, kalian mungkin ngerasa punya produk gua nomor 1, nggak ada lawan nih, produk gua tuh paling bagus. Gue sering banget ketemu seller ngomong gitu, produk gua tuh udah terbaik, pokoknya kalau dari penelitian ini tingkat ketebalan, pokoknya udah deh, kompetitor gue jelek. Tapi kenapa kompetitor gue lebih laku? Gue kasih tahu sama kalian, pembeli ketika ngeriset, mereka nggak bisa ngeriset semua. Kacamata mereka terbatas, guys. Nah, sekarang gini aja deh. Ya, misalnya katakanlah lu lagi cari pacar, lu lagi cari istri. Ya, atau lu lagi cari suami. Apakah lu bisa mendapatkan wanita tercantik atau pria terganteng sedunia? Susah kan? Sebenarnya bukan gara-gara susah sih. Aksesnya aja nggak ada. Bener gak? Aksesnya mungkin yang lo bisa dapatkan adalah kalau dinilai, nggak boleh nilai orang ya, tapi maksudnya katakanlah gue biar kasih perbandingan gitu ya, misalnya katakanlah tingkat kecantikan 1 sampai 100, mungkin yang lo ketemu tuh baru sampai di level 75 apa 70 80 gitu. Jadi tercantik yang gue dapat di 75. Kenapa? Ya memang gue di lingkungan gue cuma dari 75 doang gitu loh, nggak ada yang sampai 100 gitu, nggak ada yang sampai 90 gitu, seperti itu kan. Nah, sama juga
Sama juga dengan apa? Ketika pembeli mau beli, mereka bakal ngelihat mana yang ketemu sama mereka, mana yang gampang ketemu. Bener nggak? Contoh, bayangin gini, kan sekarang lagi demam padel ya, orang lagi nyari raket padel. Ya, lagi nyari raket padel, terus kalian tuh punya barang-barang bagus. Wah, pokoknya lu udah importir tangan pertama dah. Udah the best dah lu. Tapi toko lu nggak ketemu di mana-mana. Di TikTok nggak ada, Tokopedia nggak ada, Shopee nggak ada, Google nggak ada. Lah, terus gimana barang lu mau laku? Lu mau ngandalin mulut ke mulut? Lama anjir. Bener nggak? Iya kan? Nah, mulut ke mulut nggak lama juga sih. Tapi kalau misalnya mulut yang temen lu nggak nyampe ke pembeli kan susah juga gitu kan. Maksud gue lebih lama. Nah, disitulah consideration itu yang perlu dilakukan adalah memastikan di consideration itu kalau kalian tuh memang mudah ditemukan. Mudah ditemukan. Nah, kemudian yang kedua adalah yang paling penting adalah informasinya jelas. Informasinya jelas. Jelasnya apa? Nah, kayak gini. Contoh. Tadi kan gue sempat bahas ya, kayak banyak seller bilang barang gue nomor 1. Udah lu tulisnya apa? Lu tulis di deskripsi barang gue nomor 1. Semua orang nggak percaya. Kenapa? Karena kalau barang lu nomor 1, semua seller bakal bilang barang dia nomor 1. Jadi gimana caranya? Caranya yang benar adalah bukan lu menulis barang lu nomor 1, tapi kasih tahu dong spesifikasinya seperti apa, perbandingannya seperti apa, gitu. Gua nggak tahu dengan kalian, tapi kalau misalnya gue sendiri ya, ketika gue nyari sesuatu nih, gue bakal mencari, misalnya kalau ngeriset barang, gue bakal mencari bukan cuma dari kayak spek dari Shopee, TikTok kayak gitu, enggak. Gue bahkan kadang mencari di YouTube, gue nyari di TikTok, gue mencari yang reviewnya jelas. Dan kalau barang tersebut mahal, gue nyari pasti di YouTube yang durasinya tuh lama. Kenapa? Jadi gue tahu nih, oh ini ngebahas detail. Atau bahkan gini, bisa jadi untuk membeli satu barang, gue ngebanding-bandingin pertama gini, oke, katakanlah mau beli apa nih, gue mau beli tab apa nih yang paling bagus? Oh, ada benchmarkingnya apa poinnya? Nanti ada perbandingannya, suka ada kreator yang ngebandingin antara A, B, C. Nah, gue bakal cari itu. Ketika gue cari itu, gitu ya, gue cari kan. Nah, di situ gue dapat informasi makin banyak. Nah, ini bakal pengaruh ke tahapan ketiga, decision. Decision itu artinya apa? Orang tersebut sudah ngerasa lebih yakin. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan sekecil lah. Kayak, tokonya aman gak ya? Barangnya beneran bagus gak ya? Bakal dikirim cepet gak? Bakal gimana gak ya? Nah, dia udah yakin tapi kayaknya yang ini deh. Tapi gue perlu tanya lagi nih gitu. Nah, inilah yang muncul pertanyaan-pertanyaan kecil yang buat seller nggak penting. Contoh kayak gini, barangnya ready nggak kak? Dalam hati, lu tahu itu udah ada stoknya. Berarti barangnya ready. Tapi mereka memang lagi di tahapan decision yang mereka pengen tahu gitu. Mereka pengen dijawab dengan cepat, mereka pengen dijawab dengan ramah. Intinya gini, mereka kalau di online pengen kenalan dengan kalian. Buat mastiin, jangan sampai gini, oke, gue udah tahu nih, toko terbaik adalah toko X. Datang ke sana ternyata semua yang jualnya tuh cemberut, mukanya ketus, galak, udah gitu. Lu mau beli nggak? Nggak usah beli, nggak usah. Itu kan bakal males ya, bener nggak? Nah disitulah mereka pengen touch point terakhir. Ketika buat mereka touch point oke, gitu ya. Bahkan sesimpel kayak barangnya ready nggak? Oh barang kita ready kakak mau yang kakak udah ada pilihan yang mana, budgetnya udah sesuai kak, ada yang mau ditanya lagi. Dengan sedikit keramah tamahan seperti itu, mereka jadi oke, ini dia. Masuklah ke purchase, beli barang. Tapi apakah udah beres? Belum tentu. Karena setelah udah beres, barangnya nyampainya cepet nggak ya? Oke, gue udah beli. Sehari, 2 hari. Ngeliatin di trackingan. Kok nggak lama gitu kan. Terus udah gitu begitu dibuka, ngeliat packagingnya. Packagingnya bagus nggak nih? Packagingnya oke nggak nih? Gue ngerasa punya experience nggak belinya? Gue kayak gimana nih? Udah gitu dikontak lagi nggak, ada after sell service nggak. Itu adalah berbagai pikiran lain. Karena gini, banyak seller karena cuma ngerasa sampai tahap purchase selesai. Salah besar. Lu ngebuang uang paling banyak di sini. Kalian udah usaha berat, lakuin sedikit extra mile. Extra mile siapa? Extra mile-nya adalah setelah purchase. Ini adalah waktunya ngerubah pembeli. Itu kalau istilah bekennya jadi advokat brand kalian, jadi orang yang bakal mempromosikan brand kalian gitu. Nah, advokatnya seperti apa? Advokatnya itu adalah benar-benar untuk meretention
mereka ini bikin lama, mereka ini nyaman sama kalian, dan setelah retention, advokat ini udah nggak banding-bandingin lagi, udah bakal beli barang kalian terus dan mempromosikan ke teman-temannya. Nah, ini datang dari mana nih tahapan retention? Dari barang yang oke, service yang oke, hubungan. Nah, ketika ini kalian bisa bikin seperti ini, udah deh, bisnis lu lebih jalan. Gitu. Jadi, itu dia tadi. Gitu. Karena biasanya mayoritas mati di 4, jangan sampai lo mati di 4, bikinlah sampai 5. Karena yang bikin satu bisnis itu bisa bertahan adalah jadi customer life value-nya. Misalnya gini, katakanlah barang tab ini, lu lihat ya, Apple tuh sebenarnya jago banget tuh buat bikin kayak gitu. Contohnya, kayak dia punya jual barang, hardware-nya apa, nanti dia tambahin service Apple TV, ditambahin apalagi Apple Care, ditambahin nanti udah beli lagi. Yang bikin satu pembeli nilainya bukan cuma sekali, tapi bisa jadi 10 kali, 100 kali, 1000 kali, dan lain sebagainya. Jadi, itu dia tadi nih. Nah, buat kalian yang pengen, aduh, gua pengen bisa laku kayak gini nih, tapi gue nggak bisa ngejalaninnya. Ada nggak caranya supaya kalian tuh ada yang ngedampingin, ada yang mandu, ada yang bantuin supaya kalian bisa bikin customer life value kalian lebih banyak, value-nya lebih tinggi gitu kan. Biar bisa bikin orang tuh beli keluar duitnya lebih banyak gitu kan, dan bisnis kalian makin settle. Nah, buat kalian yang pengen didampingin, nah gue punya program namanya konsultan ordal pendampingan, di mana di sini kita udah siapin tim yang seolah-olah bakal ngerasa jadi ordalnya kalian buat akses ke platform gitu kan, jadi kayak ke Shopee, ke TikTok, terus ngerancangin strategi buat kalian gitu kan, dan ngebantuin kalau ada masalah. Ibaratnya bener-bener bakal jadi mentor yang ngedampingin kalian selama project. Rata-rata satu project itu kita bikin 3 bulan sampai 6 bulan, dan mayoritas nih dari yang udah kita alamin, 80% klien itu achieve di targetnya. Jadi buat kalian yang misalnya pengen cepat berkembang gitu ya, tapi gue bilang ini bukan buat semua seller sih. Jadi kalau ada seller yang masih kayak ngerasa, aduh gue ngebandingin nih, gue budgetnya masih kecil atau apa, bukan buat kaum mendang mending, fair ngomong, tapi buat mereka yang mau kecepatan dan mau tumbuh lebih cepat gitu. Karena lu boleh coba, lu boleh klik link di deskripsi gue gitu kan, ada buat kerja sama Ordal dan yang tim yang gue siapin ya. Jadi itu tadi, kalau ada pertanyaan, gue pengen tahu pertanyaan kalian, tulis di komen, bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.